Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mendesain sebuah kolom menggunakan aplikasi SP Kolom teman-teman semua. Ya, jadi di sini saya menggunakan pembebanan dari model bangunan yang sudah saya buat sebelumnya di aplikasi SAP 2000. Dan mungkin di video sini teman-teman selain belajar cara mendesain sebuah kolom, teman-teman juga akan belajar bagaimana cara mengoutputkan pembebanan dari model bangunan SAP 2000 teman-teman untuk menjadikan hasil yang bisa dijadikan pembebanan di aplikasi aspek kolom. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk dimensi dari eh, model saya ini sudah saya kontrol atau sudah saya analisa dengan beban gempa dan sudah oke teman-teman. Ya, jadi eh, di sini sudah saya analisa dengan beban gempa di mana dari eh, tes subnya lalu ke statik hingga join displacement-nya itu sudah oke sehingga dimensi dari kolomnya atau baloknya itu bisa saya jadikan referensi untuk saya desain di aplikasi SP Kolom. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai. Apa yang pertama kita lakukan adalah eh, ini ya teman-teman. Teman-teman select lalu ke properties, lalu ke frame section, lalu ke K1 500 kali 500. Kita select. Nah, kita select teman-teman ke display. Lalu setelah teman-teman ke display, teman-teman ke show tables. Lalu di sini teman-teman ke analysis result, lalu elemen output, lalu ke frame output. Dan di sini ke table elemen post frame. Lalu untuk notecase-nya teman-teman bisa pilih semuanya. Dan di sini teman-teman saya sudah ada kombinasi yang dari SN ya teman-teman ya. Kalau ke OK, jadi seperti ini teman-teman langsung aja ke export to Excel. Oke, di sini eh, oke, tutupin dulu ya. Nah, ini untuk teman-teman semua perlu teman-teman ketahui bahwa kekurangan dari aplikasi SAP 2000 bahwasanya frame atau eh, kolom di sini yang kita mau itu nggak bisa langsung otomatis teman-teman. Jadi di sini kita harus pilih secara manual. Yang mana berbeda dengan aplikasi Etaps atau mungkin yang lainnya di mana di Etaps tuh bisa langsung gitu teman-teman nentuin frame-nya itu mau kolom ataupun mau beam dan sebagainya. Dan no, di SAP ini kita masih harus otomatis. Jadi maksudnya gimana? Di sini teman-teman, maksudnya dari manual tuh, di sini teman-teman masih harus satu-satu gitu teman-teman. Jadi di sini, oke. Ya, jadi di sini teman-teman masih harus satu-satu gitu untuk mengetahui eh, kolom-kolomnya gitu. Di sini misalnya contoh di sini ini adalah satu ya, label frame satu berarti kan. Sini berarti frame dua, tiga, empat, ya, empat, lima, enam, tujuh, delapan, nanti kan 9. Ini sudah urut ya, 10, 11, 12. Nah, ini sudah urut. Teman-teman bisa cek lagi di selanjutnya. Ini 16 ya, jadi langsung dari 12 ke 16. Lalu ini ke 17, 18, 19 harusnya, 20, 21, 22, 23, 24 ya, 25, 26, 27. Nah, kan langsung aja dah ya. Jadi saya cek-cek aja memastikan bahwasanya nanti frame yang saya pilih tidak salah. Itu 28, 27, 28 benar, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sosial 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke, sudah oke semua. Oke, ya, 40, ya, 41, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 41, ke 31 ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ke sini, lalu ke data, lalu ke filter. Nah, nah, mungkin teman-teman juga harus perhatikan juga di sini masih ada hijau-hijau di kiri atas, sedangkan ini tuh angka. Jadi apa sih artinya? Hijau-hijau ini artinya itu masih didetek sebagai huruf. Artinya ketika saya sini masih ke text filter. Jadi teman-teman harus ubah dulu bahwasanya dia harus seperti apa, itu harus jadi angka. Caranya adalah di sini teman-teman klik text to column,
lalu ke finish. Ya, sini sudah hilang hijaunya dan di sini udah didetect sebagai angka. Lalu teman-teman bisa pilih ke between, tadi kan antara 1 sampai 51 ya, greater than or equal, less than uh, or equal. Yang satu pakai N. Jadi di sini teman-teman sudah ngefilter bahwa saya di sini semuanya akan data satu satu dan satu top. Jadi mungkin dari 12 ke 16 tuh nggak ada ya harusnya atau gimana? Nah, ada, sekarang udah nggak ada kan. Model 15 masuk ke 16. Nah, data itu teman-teman untuk case type-nya teman-teman sorry, untuk output case-nya ini teman-teman pilih yang kombinasi aja. Yang lain tuh diancentang aja, yang nggak pakai dulu. Nah, ya teman-teman ancentang semuanya. Nah, setelah teman-teman ancentang semua, teman-teman oke dan otomatis ini akan berubah jadi kombinasi semua. Nah, yang kombinasi semua kan. Sudah benar dan di sini kita langsung lanjut aja data-data apa yang kita butuhin. Jadi untuk nanti input ke SP kolom ini, data-data yang kita butuhin, di sini saya sudah ada Excel-nya, ini teman-teman bisa cari dari internet ataupun nanti saya juga bisa share yang ini. Sini saya juga sudah kerjain. Atau itu Pmax teman-teman. Di sini teman-teman ke yang tadi, di mana Pmax itu kan artinya P yang paling besar kan, short, largest to smallest. Jadi 27. Lalu dia juga butuh M2 sama M3-nya. Mana teman-teman nanti angka ini teman-teman pindahkan ke sini. Ya. Sini lalu kita cari Pmin. Dimana Pmin itu kan smallest ya, paling kecil. Ini ya, tiga angka ini teman-teman pindahkan semua ke sini. Lalu kita cari M2 atau omong 2 itu sini kita cari yang max dulu. Largest 156 ya, 156. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya P-nya berapa, sini M3-nya berapa. Di, di apa? Gedein aja loh. Lalu tadi kan udah yang besar kan kecilnya, saya tambah biar masukin yang membuat nama. Lalu ke M3-nya, untuk M3-nya nih, jadi yang paling besar dulu teman-teman. Ya, M3 paling besar di sini untuk P-nya dan M2-nya ya. Masukin aja ya. Tinggal 9. Oke, oke. Benar. Oke, setelah ini kita kemana? Kita bisa menginput pembubaran ini ke dalam aplikasi uh, SP Column. Oke, bagaimana cara menginputnya teman-teman? Di sini pencet input, lalu teman-teman ke loads, lalu ke faktor. Di sini sudah saya input ya teman-teman. Lalu untuk di sini teman-teman perlu ingat di loadnya bahwasannya harus dikali min satu. Kenapa dikali min satu? Karena di sub dan SP column itu berbeda. Jadi kalau di sub tuh gaya tarik dan tekannya itu berbeda, sehingga ketika dipindahkan ke SP column itu harus dikalikan min satu. Ya, jadi kan tadi dari min 27, min 9, dan sebagainya itu dikali min satu. Tapi untuk X moment dan Y momentnya tidak usah ya teman-teman. Ya, selanjutnya setelah teman-teman masukkan semua, teman-teman klik OK. Dan di sini teman-teman uh, di sini teman-teman bisa di sini ya lihat general information ya teman-teman. Mana nama projectnya apa, ukuran kolomnya berapa, siapa yang main di jurnalnya. Sini teman-teman menggunakan apa standar apa bisa diikuti teman-teman. Dan jangan lupa ini metrik, lalu klik biasial. Oke. Lalu untuk material propertiesnya di sini saya menggunakan 30. Lalu ini DJ 420. Nah, untuk selanjutnya kita untuk yang ini ke sini ya. Nah, di sini kita menentukan gitu apa longitudinal bars kita mau ada berapa ulangannya. Lalu untuk diameternya mau berapa. Di sini sebenarnya untuk ini tuh kita nanti akan balik ke Excel dan di sini teman-teman bisa memperkirakan dulu lah kira-kira berapa. Mungkin di sini saya pakai ya tulangan 25 covernya ini dan saya mungkin mau memakai ini aja dulu deh. Jadi langsung 28 sih.
mungkin terlalu besar gitu. 20 aja dulu deh. Di sini sebenarnya bebas teman-teman. Yang mana setelah di sini teman-teman balik ke Excel. Nah, di sini teman-teman eh, bisa memasukkan lah data-datanya nih. Nah, ini nanti belum ada ya. Jadi teman-teman setelah dari sini teman-teman bisa solve. Oh, teman-teman sebentar dulu. Teman-teman di sini bisa mengetahui sudah oke atau belum dari desain teman-teman ya. Jadi caranya dengan ke execute ya, solve execute. Dan di sini teman-teman tahu gaya dari pemeran teman-teman tuh masuk gak sih ke dalam sini. Nah, teman-teman lihat itu lalu lihat di sini masih masuk ya badannya masih sangat aman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa bisa lihat-lihat lah ya ketika coba sendiri. Nah, ini masih aman dan oke. Dan biasanya kalau tidak oke itu teman-teman, contohnya tuh seperti ini. Misal, oke. Nah, ini kita, nah, kan masih oke teman, masih. Misal kalau misalnya kita uh, apa nih, ini jadi cuma 4 gitu kan. Nah, ini pasti udah oke. Section capacity exceeded revised design ini udah pasti udah oke. Nah, kali itu kita harus gunakan yang sesuai ya. Jadi kita balik ke desain awal aja. 20. Oke, stop, reset. Nah, di sini teman-teman bisa buka tabelnya. Yang mana di sini kita eh, ingin menguji gitu loh, apakah sudah sesuai atau belum dengan SNI. Yang mana di sini saya sudah ada Excel-nya. Sini misalnya tadi ya 25, eh, string OTI di 40, 30. Kalau kuat lelehnya tadi 420 ya, 420. Lalu untuk KL ini, jadi ini sudah oke untuk syarat gaya dan geometri. Lalu untuk jumlah tulangan nih, jumlah tulangan berarti kan jumlah tulangannya teh 20, tadi 20 ya, sudah oke. Nah untuk pengecekan ini, nah ini datanya nih anggaplah tidak ada dulu ya teman-teman. Ini untuk MN tumpuan balok yang sama positif sama negatif ini tuh teman-teman dapat dari desain teman-teman di desain balok teman-teman ya. Jadi kalau teman, mungkin saya juga akan ngebuat nanti terkait video bagaimana cara mendesain sebuah balok. Tapi di sini kita fokus kolom deh. Di sini sudah dapat MN-nya dan bagaimana cara tahu momen nominal kolom atau momen kecil lah bahasanya. Itu caranya ke sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat momen nominal itu yang paling kecil ya. Ini tuh di sini tuh berarti kan 213 gitu kan. Itu momen nominal. Tapi biar lebih enak teman-teman bisa ubah ini ke dalam ini ya, Excel. Bisa open. Kalau tadi, kalau berantakan seperti ini teman-teman, teman-teman tak bisa ke data, lalu from text or CSV, lalu teman-teman klik kali ini. Nah, apa nih? Oh gitu, kan? Oh, download, import, terus gitu aja. Nah, ini tinggal load aja teman-teman. Load. Nah, oke. Di sini kan tadi kita mau cari momen nominal. Jadi rumusnya itu adalah MNX ini ya, MNX, MN
Itu rumusnya tuh ini, ya, sorry, sama dengan ini dibagi dengan pi. Nah, maka nanti kita breakdown 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk rumus ini tuh sama, di mana dia ini bagi oleh ini. Vektor. Nah, ya, ya, ya teman. Di sini momen nominal itu apa? Yang mana di dalam sini itu yang paling kecil, guys. Momen nominal di sini kan kita tahu ini 248, kan? Dan ini artinya kan berarti belum oke, teman-teman. Di mana untuk eh eh, untuk momen nominal itu rumusnya tuh ini kan. Berarti ya 2 kali MNC, MNC itu harus lebih besar dari 1,2 MN, ya, 2 minimal dari ini. Nah, ini teman-teman bisa input eh, eh, sini kan rumusnya kan 1,2 F27 tambah F28, oke, not oke. Karena artinya nih teman-teman. Nah, artinya momen nominal kita tuh harus lebih besar daripada 336. Ya, kan? Jadi artinya kan di sini tuh harus lebih dari ya 337 gitu minimal kan. Oke, kalau misalnya di sini teman-teman 335 gitu, atau oke gitu teman-teman. Paham? Karena ini minimal dari F, F2 atau untuk yang positif atau negatif nih, ini kebetulan saya sama, itu harus lebih besar daripada ini 1,2 dan nomor saya itulah. Gila. Oke. Nah, caranya bagaimana tuh teman-teman? Sini caranya untuk mengetahui ini tuh, cara membesarkan ini tuh gimana? Ada banyak teman-teman. Nah, di sini ada terjadi dilema ya di sini tuh. Teman-teman tuh eh, harus mengecek ya strong column di mana SCWB. Cara mengetiknya tuh, sini teman-teman bisa meningkatkan reinforcement atau meningkatkan jumlah tulangan. Misal teman-teman jadi ini 24 gitu kan. Nah, ini 24, ya kan? 24, 25, mungkin masih kurang ya 28 juga. Nah, coba kita harus ini dia teman-teman accept itu dulu. Nah, ini 260 dibagi 0,8, eh saya kalkulator dulu biar nggak lama. 260 dibagi 0,8. Nah, 325. 325 itu masih kurang dari itu, teman-teman. Ya, masih kurang ya 325. Di sini teman-teman akan mengalami dilema, di mana kalau kita lihat teman-teman, itu tuh sudah sangat mendekati oleh syarat ini, 6%. Di mana reinforcement maksimal tuh 60%. Jadinya misalnya kita lebihkan jumlahnya, ya kita jadikan 32. Ini tuh nggak akan oke, teman-teman. Dimana eh, itu tuh lebih ke workability efeknya, teman-teman. Jadi kalau di kita ke 28, oke. Tapi tadi SCWB-nya belum, masih not oke. Ya, kalau ini ke 32, nanti ini oke yang bawahnya. Kalau nanti kita lihat ya. Tapi ini tuh 6,28%, di mana itu udah bagus ya, teman. Jadi workability-nya tuh buruk artinya, dan di standar SNI-nya memang tidak boleh lebih dari 6%. Ya, walaupun di sini kita bisa lihat ah namanya hasilnya sudah apa, 283, 283 dikali 0 dibagi ya 283 berarti ya, apa, ini jelas sih sudah melewati tadi. Jadi
apa tuh yang harus kita lakukan kalau gini kan? Nah, bagaimana cara yang kita lakukan tuh ada beberapa cara guys. Pertama tuh dengan meningkatkan FC-nya ya. Misal tadi dari 30 jadi 35. Ini mungkin harus saya ubah jadi tadi kembali ke 28 atau masih di bawah 6%. Nah, saya ubah kayak itu. Kita lihat di execute apakah masih eh, sudah masuki standar. Oh, ternyata di sini 270 dibagi 0,84. 331 ini sangat nipis ya guys. Emang membuat kolom ini pada tengah sini. Di sini tuh 336. Ini masih belum oke teman-teman. Kita harus besarin lagi. Apa yang harus kita besarin? Jadi itu banyak teman-teman yang bisa kita ubah desainnya itu seperti ya budget apa ininya apa kuat betonnya. Lalu kita juga bisa menguatkan dari ini teman-teman dari FYJ di mana FYBJTS 520 kalau kita kuatin nih ya uh, solve execute. Nah ini sudah bisa nih untuk teman 280 bagi 0,79 ya kan 8 W masih bisa lah berapa. Oh, ini udah oke juga. Jadi bisa dikuatin dari kuat tekan betonnya dan dari eh, kuat teles bajanya ya. Nah juga bisa teman-teman memperbesar itu dengan cara ya memperbesar dimensi dari kolomnya teman-teman. Misalnya tadi kan eh, saya kan misalnya tadi kan ini ya. eh, Lupa lagi. Nah ini kan 500 ke 500 ya teman-teman ya. Sini teman-teman bisa ubah misalnya jadi 550 kali 550 gitu teman-teman. Dia pasti bakal mengkuatkan ini teman-teman kan. Solve, execute, nah, dan pasti bakal tambah lebih besar lagi. 348. Gila ya. Iya, ada tiga alternatif itu teman-teman untuk mencapai standar yang mana standarnya adalah eh, pengecekan terhadap daya akselerator ini harus sesuai, reinforcementnya di bawah 6%, tapi pengecekan strong column-nya, weak beam SCWB-nya itu harus memenuhi lebih dari ini 1,2 kali MN nominal ya, MN tumpuan balok. Ya, jadi artinya tuh kolomnya harus lebih kuat lah daripada baloknya. Itu ya. Sini lalu ada eh, desain transversal ya. Jadi nanti kita bisa masukin dulu. Ini biar oke. Wait, wait. Kita mungkin untuk ininya tetap tetap 500 ke 500. Terus tapi tadi ya tantangan WJTS ya. Ya berarti 280 per 0,759. Astaga. Sih hilang dan 80 per 0,76 lah ya. 368. Jadi dengan itu kita ke Excel, ini 390 kita diubah jadi 368. Yang 68,4 juga adalah koma tiga. Ya, ini cuma cukup 28 aja. Jadi oke dulu. Mana guys? Untuk ini. Nah, nah, oke. Sini kita selanjutnya akan ke ini tuh, desain.
Nah, teman-teman tadi karena ternyata di apa aplikasi ini tuh di aplikasi Spekolom tuh FPI-nya tidak bisa lebih dari 520, jadi kita tadi ini kita ubah jadi tetap 420. Tapi mungkin untuk FC-nya kita kuatin teman-teman. Nah, ini kita coba play, kita coba solve, execute. Nah, ini 277 tetap lolos ya teman-teman, lolos ya teman-teman ya. Jadi karena eh, lolos ya 277 bagi 0,827. Ya 337 ini mepet saya 337 tapi sudah lolos sesuai syarat. Di mana ini eh sini ini 337,4 ya dengan jumlah yang tetap sama teman-teman. Nah, di sini setelah sudah oke dengan jumlah sama 2825, ini teman-teman tadi lanjut eh, ke travel saya teman-teman. Tadi rumusnya gimana? Saya travel itu rumusnya 1,25 FY. Ke eh, ini ke FC 420 kali 1,25. It's 420 kali 1,2. Nah, 525 jadinya ya. Yang mana di sini tuh kita mau yang saya tadi bilang itu momen transversal tuh emang. Nah, selanjutnya di sini kita setelah mencoba dikalikan 1,25 kita ke apa ke solve execute kita lihat tabel barunya teman-teman. Nah, di sini udah ada tabel barunya. Dan sebelumnya tadi teman-teman eh, tahu lah mungkin tentang bedanya. Ini kan dari sini dari apa dari 337,8. Oke, jadi teman-teman semua setelah tadi dikalikan 1,25 kita langsung aja ke solve, execute, dan di sini kita sudah mendapatkan data terbarunya ya, apa tabel terbarunya, dan kita mencari yang paling besar. Jadi kita ke sini, lalu desain kolom satu, gitu kan, terus mana. Lalu setelah dari tabel desain kolom satu, teman-teman bisa dibuka di Excel-nya, sini, open, chapter, di download. Rumusnya persis seperti yang tadi ya guys. Sini, ya. Di sini kita ah, next, G. Ini dibagi Pak. Sudah rampung ya teman-teman. Nah, yang mana? Mana di sini artinya kita cari yang paling besar. Sini yang paling besar teman-teman bisa lihat yang paling besar 1000 ini ya. Kan 500, 700, 700, 300, 900,
Kita pakai yang ini, kita copy, ke sini, ini kita paste juga. It's, ah, bisa. Sabar ya teman-teman. Hmm, paste ya. Sudah gini. Tadi kan yang atas ini udah dua, untuk FV-nya 420. Oke, oke. Kita cari yang belum oke apa? Mana ya? Di sini untuk apa jumlah kaki sesuai sebenarnya ini jatuhnya coba-coba aja sih teman-teman. Gimana sini intinya oke gitu. Kita simak ya. Udah teman-teman, sini sudah oke semua dan kita bisa menarik kesimpulan hasilnya seperti ini untuk desain tulangan desain dari kolom tulang. Mungkin sekian videonya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Semoga bermanfaat. Silakan berdiskusi di kolom komentar dan tanya-tanya jika ada yang bingung ataupun koreksi saya jika ada yang saya salah. Terima kasih. Selamat malam semuanya.